pendidikan Sultan Syahrir. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda ketika itu. Ia memulai pendidikannya di ELS atau setingkat sekolah dasar. Dalam biografi Sultan Syahrir, ketahui bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, ia kemudian masuk di MULO yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Mulai terjun ke dunia organisasi. Di AMS, ia menjadi siswa terbaik di sana. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah bernama Cahaya Falsu University, Cahaya Universitas Rakyat. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia, Himpunan Pemuda Nasionalis, pada tanggal 20 Februari 1927. Organisasi ini kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia, menjadi aktivis sosialis. Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliahnya di sana. Ia kemudian masuk Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam di Belanda. Di Belanda, beliau bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Di sana juga ia kemudian berkenal dengan Salomon Tas yang merupakan ketua klub mahasiswa sosial demokrat, dan juga wanita bernama Maria Ducateo yang kelak menjadi istrinya yang ia nikahi pada tahun 1932. Di Belanda juga Sultan Syahrir bergabung dalam Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Bersama dengan Muhammad Hatta, Sultan Syahrir selalu menyerukan untuk melakukan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menuangkan tulisan mereka melalui majalah Daulat Rakyat yang dimiliki oleh Pendidikan Nasional Indonesia. Melihat menurunnya semangat pergerakan di Indonesia akibat pengawasan pemerintah kolonial Belanda yang ketat, kemudian ia pada tahun 1931 memilih berhenti kuliah dan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Sebagai tokoh yang memiliki pandangan sosialis, Sultan Syahrir juga ikut bergabung dalam pergerakan buruh. Tulisan-tulisan Sultan Syahrir tentang perburuan yang tuangkan dalam majalah Daulat Rakyat dan sering berbicara mengenai buruh di forum-forum politik hingga membuat Sultan Syahrir didaulat sebagai Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia, memimpin Partai PNI baru bersama Bung Hatta. Pergerakan PNI baru di bawah komando Hatta dan Sultan Syahrir dan cenderung semakin radikal dengan mobilisasi massa besar-besaran. Hal ini membuat Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta akhirnya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dipenjarakan. Kemudian mereka berdua diasingkan di Boven di Koil dan kemudian dibuang selama 6 tahun di Banda Neira di Kepulauan Banda. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah, membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang seperti yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Syahrir percaya bahwa kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi dan Jepang tidak mungkin menang dalam perang melawan sekutu, hingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Sultan Syahrir kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Desakan itu juga didukung oleh para pemuda ketika itu. Namun Soekarno dan Hatta menolak dan tetap sesuai dengan rencana, yakni tanggal 24 September 1945 yang ditetapkan oleh PPKI yang dipenduk oleh Jepang. Hal tersebut kemudian mengundang kekecewaan dari para pemuda Indonesia, terlebih dari Jepang diketahui telah menyerah dan kalah perang oleh sekutu. Hal inilah yang kemudian membuat kaum muda ketika
ketika itu menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka kemudian membawanya ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 guna menjauhkan dari pengaruh Jepang dan mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Meskipun begitu, banyak tulisan-tulisan Sultan Syahrir yang cenderung mengkritik dan menyerang Soekarno. Tulisannya yang dikenal yaitu Perjuangan Kita. Pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 26 Juni 1946. Ini dilakukan oleh kegiatan Persatuan Perjuangan yang merasa kecewa. Kekecewaan ini karena diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir di bawah kabinet yaitu Syahrir II kepada pemerintah Belanda ketika itu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Diplomasi kabinet Syahrir hanya menuntut pengakuan wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah Indonesia. Namun, kaum Persatuan Perjuangan menginginkan kemerdekaan Indonesia sebelumnya mencakup seluruh wilayah Nusantara seperti yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Penculikan Sultan Syahrir. Kaum Persatuan Perjuangan yang menculik Sultan Syahrir dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan termasuk Tan Malaka di dalamnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Jenderal Besar Sudirman ikut terlibat dalam penculikan Sultan Syahrir. Penculikan itu kemudian membuat Presiden Soekarno ketika itu marah besar. Pada tanggal 1 Juli 1945, 14 pimpinan yang melakukan penculikan yang di dalamnya termasuk Tan Malaka berhasil ditangkap dan kemudian dipenjarakan oleh polisi Surakarta di penjara Wirogunan. Hingga kemudian Presiden Soekarno akhirnya memerintahkan Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan tentara di Surakarta untuk menangkap Mayor Jenderal Sudarsono. Hingga kemudian pada tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan pengawal Presiden. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1946, Sultan Syahrir kembali menjadi Perdana Menteri yang kemudian melanjutkan perundingan Linggarjati yang terkenal 15 November 1946. Sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir telah melakukan perombakan kabinet sebanyak 3 kali, yaitu Kabinet Syahrir I, Syahrir II, dan Syahrir III. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di kancah internasional melalui jalur diplomasi. Meskipun tidak lagi menjadi Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1947, Sultan Syahrir tetap aktif memperjuangkan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Hal itu ia lakukan ketika ia ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama dengan Haji Agus Salim. Ketika Indonesia terus digempur oleh aksi agresi militer Belanda tahun 1947, Sultan Syahrir berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan perjuangan bangsa merebut kemerdekaan di tanah mereka sendiri. Argumen-argumen yang dikeluarkan oleh Sultan Syahrir tentang kedaulatan dan perjuangan Indonesia kemudian mematahkan argumen perwakilan Belanda yaitu Otto van Helvens. Diplomasi Republik Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir kemudian membuat PBB ikut campur dalam masalah Indonesia Belanda, yang kemudian mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Mendirikan Partai Sosialisasi Indonesia. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai diplomat muda yang ulung berkat pidatonya ketika ia mewakili Indonesia di sidang umum PBB. Bahkan, beberapa wartawan menyebut Sultan Syahrir dengan julukan The Smiling Diplomat. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri,
Sultan Syahrir kemudian menjadi penasihat Presiden Soekarno dan juga sebagai duta besar untuk Indonesia. Tahun 1948, Sultan Syahrir kemudian mendirikan Partai PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang berhaluan kiri dan berdasar atas ajaran Marx dan Engels, yang menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Di tahun itu juga ia berpisah dengan Maria Duchateo. Sultan Syahrir ditangkap dan wafat. Kemudian pada tahun 1951, Sultan Syahrir menikah dengan wanita bernama Siti Wahidullah yang memberinya 2 orang anak. Pada tahun 1955, setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk, hingga kemudian pada 1960, Partai Sosialis Indonesia yang didirikan olehnya akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1962, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga tahun 1965. Ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya, pemerintah ketika itu mengizinkan Sultan Syahrir untuk berobat di Swiss. Hingga akhirnya pada tanggal 9 April 1966, Sultan Syahrir akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Sebagai balas jasa di tanggal yang sama tepat ketika Sultan Syahrir meninggal dunia, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasa-jasanya sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia melalui Kepres nomor 76 tahun 1966.